juga. Tapi kalau komunikasinya miss, aduh itu bakal menjadi hasil yang nantinya terlihat buruk lah. Ya, Chip emang terlalu kompleks sih sebenarnya ya kalau di arah team fight. Tapi sekarang masuk lagi ke dalam draft pick, kita udah melihat adanya Fanny, Granger, di sisi lain kita ngelihat juga ada Hari dan juga Matilda. Kayak untuk kedua belah god laner ini memang tidak akan dibiarkan terbuka untuk ya mungkin beberapa season ke depan atau kecuali ada adjustment patch. Tapi untuk selanjutnya dengan Joy yang muncul, ini ngebuka kesempatan juga berarti untuk Chuzin. Apakah akan tetap di-ban atau mau coba untuk ditukarkan dengan hero yang lain? Pertukarannya menurutku harus ada yang adil sih kalau emang kayak Nevin bilang kan. Kalau first pick emang sebagus itu dan second pick emang bisa ngejawab semuanya. Menurutku malah harus ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan sama Bigeron atau jangan-jangan Bigeron nggak mau ngasih Suyo nih. Ya akhirnya ya udah. Ban Suyo ban gitu. aja Suyonya. Jadi nanti pertukarannya bakal ada di mungkin hero-hero lain kayak Luoyi, Chip juga. Iya ya, masih ya untuk dua hero teleportation ini tetap menarik gitu karena chance untuk ngebalikin keadaannya emang jauh lebih tinggi dan untuk team fight-nya juga bakal lebih nyaman untuk bisa dilakukan ketika mereka ready. Tapi untuk Chuzin ini tetap tidak akan dibiarkan lepas. Bener kan? Kayaknya kalau untuk ngomongin hero-hero jungle staging, buktinya Joy di first pick-nya yang dimiliki dari Navi, mereka lepaskan loh. Nggak mau ya mereka? Iya, Nggak mau. Lebih fokus ke arah Suyo karena memang kalau bisa dibilang Suyonya itu memang lebih power dibandingkan Joy-nya. Joy-nya tuh agak sedikit terlalu terburu-buru masuknya. Cuma kali ini dengan mereka menutup ke arah Harit dan juga Granger, membuka Jawhead untuk seorang Light. Wah sekarang udah pada mulai sadar nih kayaknya ya kalau misalkan Jawhead dan Suyo emang merepotkan sekali. Tapi pemilihan Yves, aku sangat suka sih untuk langsung diambil di sini. Karena ya menandakan kalau misalkan Bigeron akan bermain utility, ya udah mereka bakal play around mid laner. Mereka udah nunjukin dari awal kalau mereka pasti bakal team fight kalau ada Moreno. Iya, Yves ya dengan power area yang besar banget, ini bakal jadi satu keuntungan. Tapi dari Navi berarti mereka harus cari juga nih, kira-kira untuk menutup Yves-nya dengan typical hero seperti apa. Dan karena mereka ada di first pick, mungkin bisa prio juga ke hero-nya Sive kalau mereka mau. Hero Sive duluan ya, yang tadi mungkin sempat kita perbincangkan kayak Moskov gitu. Moskov atau Deny Beatrix? Deny Beatrix kayaknya masih terlalu mahal. Masih terlalu mahal. Karena kalau kondisinya kali ini, Eman kalaupun Beatrixnya di Deny, ini masih banyak hal yang lain. Dia bisa pakai Bruno, dia masih bisa pakai Moskov. Dan mungkin sekarang Moskov waktu yang tepat malah untuk Eman. Justru Eman ambil duluan. Justru Eman. Pertama dia punya real world manipulation, dia punya Jawhead. Dia bisa menghindari badang dengan blokadenya. Mereka mau respon dengan farming speed dari Nolan. Ravel ternyata yang akan langsung menjawab dengan pick dari Nolan yang kita sering lihat juga kalau misalkan Suyo ini kan tipikal yang pasti objektif banget playnya. Iya. Jadi Nolan akan mengejar hal tersebut secara individual agar nanti di Turtle 3 dan juga Lord dia levelnya sama walaupun mungkin Suyonya dapetin Turtle objektif lebih banyak. Oke, dan sekarang kembali lagi masuk ke arah banningnya terlebih dahulu dari Bigetron Esports. Waktunya untuk mulai menutup hero-hero dari Zive. Dan kalau untuk Navi tadi mereka ambil Cecilian dan juga Badang. Ini bisa dibilang untuk defensif nanti mereka masuk ke arah late game. Harusnya lebih safe ya dengan adanya Cecilian. Dan begitu pun untuk team fight menurutku Cecil Badang ini lumayan mengerikan. Iya, selama posisinya aman ya. Dan mungkin backupnya tepat menurutku sekalipun ini Badang roamer harusnya bakal jadi Badang yang aktif dalam melakukan inisiasi. Sama satu hal lagi, kita tahu ya kondisinya Hanafi itu menggunakan show itu cukup mengerikan. Jadi ditutup oleh Etumex ini wise banget. Cuma problemnya adalah sekarang terhadap pasukan dari Bigetron ini nggak boleh menganggap remeh dari Cecilian yang bisa jadi di dalam waktu yang cepat. Itu harus dikalkulat. Karena salah sedikit aja itu bakal menimbulkan impact yang cukup berbahaya. Apalagi kalau misalkan Chow disandingkan dengan Jawhead ya sebagai matchup dari roamer, itu otomatis akan menimbulkan sebuah efek baru di mana Chow-nya bisa menghindar dengan mudah dengan Shinpo. Ya, betul. Set, geser dikit, Jawhead-nya nggak jadi ejector. Set, geser dikit, dengan bisa langsung terlihat, langsung tendang. Dan itu udah kelihatan ya tadi di game sebelumnya. Kelihatan dengan jelas. Udah jelas banget. Kelihatan dengan jelas. Jadi udah nih tutup. Oh, Hilda ya. Menandakan kalau misalkan hero badan emang sangat dibutuhkan sama Bigetron. Apalagi Yves nih.
Dia butuh banget vision sebagai first man, nanti Luke harusnya bakal membawakan hero EXP tersebut. Dan Beatrix yang ditutup menandakan bahwa ya mereka nggak mau kalau misalkan ada combo dari ejector dan Beatrix. Cukup ya. Kayak Moskovnya diambil. Moskov. Berarti di tangan Eman. Like I said before, Moskova diambil karena Tigreal apalagi menunjukkan ciri-ciri detak jantung yang sangat jelas untuk Moskov bisa hidup di lane of dawn. Tapi yang dibilang Ranger Mas bener, Moskova diambil. Iya. Onyx sekarang. Beda dong, Oh, beda. Ini Moskov. Oke, Khalid langsung diamankan untuk melakukan setup juga karena ada Badang. Jadi lebih mudah untuk melakukan setup. Tapi mereka butuh benar-benar orang yang bisa ngejamin dan membuat seorang Moskov ini berbahaya dalam kondisinya. Yaitu mereka sampai menggunakan DJ Khalid on the floor. Walaupun menurut aku, Khalid ini chance-nya, ini tuh dia terbagi loh. Targetingnya dia tuh juga harus bingung. Dia mau ke Eve atau ke Moskov. Ada dua ya? Ada dua. Karena satu-satu yang bisa jamin ke arah belakangnya Hanafi dengan Khalidnya. Dan menurut aku, dengan kondisi ada Iritel, ada baiknya Hanafi fokusnya ke Eve. Iya sih. Fokusnya ke Eve. Langsung ke tengah-tengah aja sih. Langsung ke Eve. Biarin sisanya Iritel dan Badang. Karena kalau misalnya dari Khalidnya udah fokusnya ke Moskov, ini malah bisa berbahaya. Eve-nya bebas. Iya. Dan Khalid kalau ngejangkau seorang Eve, ini masih butuh pakai flicker. Betul. Dan Badang kalau udah nggak ada flicker, ya udah jalan kaki. Nah, ini tinggal hero yang mungkin bisa nahan Khalid dan juga Badang. Mungkin Glue. Aku lebih suka kalau misalkan Luke akan membawakan Glue-nya kembali. Sehingga nanti visionnya tetap bakal ada di tangan dari teman-teman Beginner. Tapi Lukas lebih ganas bahkan dibandingkan Glue. Kalau Glue defensif ini yang bakal nyamperin lawannya harusnya. Iya. Tapi balik lagi mereka berarti nggak terlalu mengandalkan hero tebel ya di game Kayaknya ini. Lukasnya bakal tebel sih di sini. Lukasnya pasti tebal. Lukasnya mungkin modal war axe, sisanya item defense. Tapi tahu nggak, sadar nggak? Ini gameplaynya sama lagi kayak tadi. Gameplay yang dimana 3 badan 2 dari backline. Cuma Moskov kan close combat masuknya. Betul. Jadi emang dari Moskovnya ini harus bisa menjadi target utama juga nantinya dengan ya banyaknya pilihan yang bisa dimainkan oleh Navi. Mereka punya Detail, mereka punya Cecilian yang harusnya ngebuat mereka bisa lebih safe ketika berada di border defensif. Oke, Navi punya one last chance untuk membawa game ini ke game yang ketiga. Atau bahkan dia bakal berenang lebih dalam dan tenggelam di dasar klasemen. Atau Bigetron yang benar-benar membuktikan mereka masih berada di peringkat yang teratas. So, Emerald Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Game yang kedua, Beginner Esports dengan match point mereka. Tinggal satu lagi untuk menyelesaikan match kali ini. Tapi untuk Navi, secara drafting mereka juga terlihat cukup menjanjikan. Bisa dibilang lebih stabil, apalagi mereka akhirnya bisa mendapatkan Suyo. Suyo ya, otomatis play objektif harus cepat mungkin diamankan oleh Navi. Ini Anavel harus respect sekali sih sama Aether dengan Suyonya. Dari kemarin Suyonya Aether memang paling perform kalau menurut saya. Bahkan persentase dari win rate-nya ya dipegang Suyo 50% dari 2 game. Wah, tapi yang paling menarik kalau kita lihat dari pemilihan emblemnya Moreno ya, dia pakai Inspire dan juga punya Come Together. Jadi udah pasti untuk penggunaan flickernya semakin lebih cepat lagi. Mungkin akan bermain lebih ofensif juga. Dan secara nggak langsung ketika nanti Moreno memiliki Winternya pun cooldown durationnya akan sangat-sangat singkat sekali. Wah, itu bakal menguntungkan banget sih untuk seorang Yves ya. Apalagi ini kan tempo permainan dari hero-hero lain yang dibawakan kayak Nolan, Jauhead. Ini kan bermain dengan tempo cepat dan itu bakal ngebantu juga untuk Yves bisa melakukan backup di waktu yang tepat juga. Wow. Permainan tempo cepat selalu ada di tangan dari tim Bigetron. Lihat memasang mendapatkan satu bobot kill, tapi di depan sana perpasukan dari tim Bigetron harus bergerak belakang. Aether terlalu sakit. Early power damage tampaknya, lihat. Fracture langsung membuat Hanafi dengan sosok dari DJ Khalid yang menggunakan Quicksand Guard yang dimana ini dibutuhkan untuk ketika perebutan turtle loh. Informasinya nggak ada karena Quicksand Guard agak cukup lama hitungannya menurut gue untuk skill yang kedua. Untuk skill non-ultimate ya. Iya, lama dia. Oke, Hanafi menjadi target utama Flicker Power Defensive. Karena itu dia. Karena dia tahu udah gak ada Quicksand Guard, Nevin. Iya, jadi dia berani lempar. Ditargetin banget ya. Satu informasi yang bisa diolah dengan baik oleh seorang Light. Tapi di sisi lain, X-Magic sepertinya bakal jadi ancaman sih dengan Sangin Cloud-nya dan Turtle. Oke, Hanafi kali ini
tidak bisa di depan tapi ditutup oleh seorang Kars. Bahkan pertontongan dari SPG. Lukas dari Luka mendapatkan 1 point kill, mendapatkan Hanafi. Mencoba untuk mencari di mana Anafel berada. One battle situation bersama dengan Ethan. Dan Nisa pick up terjadi. Luka Moreno bahkan hilang di telan bumi dan itu dia. Ketika Navi menggunakan Ethan dan Suyo. Itu menjadi salah satu buff tersendiri untuk mereka. Wow, 4 total pemain yang berhasil disecure oleh tim Navi. Secara audience prediction memang 77% untuk Bigetron Esports. Tapi ngelihat early game kayak gini dengan 2000 keunggulan gimana bro? Wah udah pasti sih ini berkat adanya Shive yang hadir ya. Apalagi membawakan sprint juga, heavy crossbow-nya siap sekali untuk bisa melontarkan banyak sekali damage critical. Dan Bigetron juga emang udah pasti kalah dari segi setup untuk Turtle di early game. Walaupun mereka bawa jauh ya, tapi tujuannya pick off bukan untuk objektif Turtle. Dan ya untuk 1v1 situations ini memang akan terus terjadi. Kars yang bisa dibilang harus lebih aktif sebagai badang karena dia bakal cukup dibutuhkan nantinya di area teamfight. Kan selalu aktif, mau dia pakai badang, mau dia pakai gatot, mau dia pakai edit, dia selalu aktif. Dia itu peran penting banget di Navi, jujur. Kalau nggak ada Kars, aku nggak ngelihat gameplay Navi itu jalan. Iya sih. Apapun gamenya, mau dia kalah, mau dia lagi menang, Kars itu masih menjadi top performance. Kayak jangkar dari sebuah kapal Jangkarnya lah betul, intinya. ini jangkar gameplaynya. Kadang kita suka lihat kalau Karsnya ditutup pas ketika dia lawan Anarchy kalau nggak salah ya. Dia di shutdown terus dengan badangnya, dengan Popheusnya. Terus dengan badangnya, dengan Popheusnya. Lihat, Navi tuh nggak punya apa-apa. Susah banget ya. Susah banget dan ini Kars ini menjadi peran penting. Dan Kars ini yang ngebuat CV punya waktu lebih untuk farming. CV punya power free untuk free hit. Jadi Kars ini penting sekali menurut saya. Ya karena laningnya jadi bisa dijaga banget. Tapi sekarang dia menghadapi 3 pemain. Oke, dan lihat di sana udah mulai masuk ke dalam menuju ke arah Kars target utamanya. Tapi sedikit terlambat dan gak ekspektasi mereka tiba-tiba ada sosok Suyo di sana. Wah. Mungkin terkejut kali ya, kayak gak expect kalau misalkan team fight-nya akan berubah tiba-tiba menjadi 2 melawan 2. Sehingga pertukaran dari Bigetron tidak cukup adil. Dan sekarang screening sudah mulai dilakukan sama Hanafi sehingga membuat Anafel semakin sulit untuk melakukan farming. Timing on point juga sih tadi kalau ngeliat dari bagian bottom lane dan efeknya. Turtle juga bisa disecure oleh tim Navi, 3000 semakin jauh lagi perbedaan gold dan mungkin mereka pengen coba dapetin Eman lagi. Oke, maka coba didapatkan Eman, lihat terejam-ejam. Bukan Eman, tapi terejam-ejam. Walaupun dengan harus pertukaran 1 point kill, tapi tetap nggak worth it kalau menurut saya pribadi. Ini gold lane ditukar dengan arah roamer dan bahkan Hanafi itu tetap nggak worth it. Jadi bisa kita bilang udah mulai concern dari Navi menuju ke arah Eman, harusnya sudah mulai ditanggapi dan direspon balik oleh Bigetron. Harus mulai mencari nih kira-kira siapa yang akan menjadi target. Tapi jujur menurutku ya ini X-Magic sih yang menjebalkan dari tadi. Sengen Claw-nya. Terus ya dari segi damage ya beberapa kali bisa ngedapetin poin eliminasi juga 2 total sejauh ini. Iya, tapi belum ada targeting yang bagus dari Light ya dari tadi. Ya sekarang Light yang terancam. Oke, langsung CV di depan sana tapi Light terperangkap. Dan satu Fist Crack berhasil menangkap ke arah Light. Cahaya yang redup. Bahkan poin kill di tangan CV 3 point kill. Ingat, dia bot laner. Kalau dia bersinar di awal, late game insurance mereka bersinar, berarti tandanya Bigetron dalam bencana. Meskipun Anafel bisa dibilang masih stabil ya, hanya berbeda 1 level aja dengan ya sebenarnya objektif yang udah ketinggalan cukup banyak. Tapi tetap harus hati-hati karena permainan agresif udah mulai dibawakan oleh Navi. Ketika mereka dapetin outer threat di area top lane, berarti mereka udah mulai bisa ngebawa CV. Oke, dan juga di sini ada MPL di streamer Anda. 8 dulu, tapi lihat ada Great yang gagal didapatkan. Defense kembali terjadi menuju ke arah seorang Luke. Dan nampaknya lihat Luke berhasil menggeser 2 pemain dari tim Navi ke arah dalam. Tanpa following up Devita Fraction-nya miss. Membuat para pasukan dari tim Navi hanya kehilangan X-Magic. Dan ini nggak worth it dengan seluruh pertukaran yang sudah mereka keluarkan. Dan ternyata, coba Nevin, ada satu lagi niat yang agak cukup berbahaya di tangan Bigetron. Dia tuh niat membuat waktunya Eman jadi di saat yang tepat. Dan tadi Emannya bener-bener nggak komit, nggak masuk, nggak tapi regroup loh. Tapi untungnya ya, kalau kita lihat dari CV dia selalu membatalkan bagaimana farming dari Eman, diambil scavenger trap-nya ketika mungkin ingin melakukan sebuah split push juga digagalkan. Oke, Luka bakal coba menuju ke Ethan. 1 point kill belum didapatkan, tapi bahkan Luka yang akan termakan dan hilang begitu saja. Satu tamparan dengan sangat keras berhasil membuat seorang Luka tumbang. Untuk kesekian kalinya, ingat ini udah menjadi 4 kalinya Luka tumbang. Dan Eman masih belum datang untuk membantu kawan-kawannya. Apakah
memang semua yang dilakukan Bigetron ini untuk Eman di kemudian hari. Iya ya, ini kayaknya emang udah mulai disengaja gitu dari Bigetron Esports dengan ketertinggalan yang udah mereka hadapi. Ya udah, mereka bakal coba untuk ngebuat Emannya bisa grow lebih dalam lagi dengan adanya 1 buah Golden Staff, attack speed yang akan jauh lebih tinggi. Dan Navi, ini waktunya untuk mereka nambahin lagi bensin mereka. Mereka harus makin gas lagi sih menurutku dengan keunggulan ini. Ya tapi berbahayanya untuk Moskov di late game memang ada gitu loh untuk split push. Namun untuk team fight-nya aku tidak merasa Eman akan memiliki ruang yang cukup bebas karena balik lagi di sini ada X-Magic dengan Cecilian, di sini juga ada Shive dengan Iritel, Badang juga yang pasti bakal mengganggu di lini depan dan jangan lupakan Khalid juga. Otomatis targetnya udah pasti bakal ke Eman semuanya. Eman gak pakai Purify pula di sini, dia bawa Flicker. Jadi otomatis akan lebih mudah lagi bagi Hanafi dan juga mungkin untuk Karsnya menargetkan ke arah dari Eman. Ya, dan terlihat sekarang bagaimana dari tim Navi. Cara utama mereka ini masih dijaga dengan sangat ketat ya. Outer turret di area mid lane yang akan sangat amat berharga untuk Navi belum bisa ditembus sejauh ini. Jadi mungkin butuh bantuan Lord lagi. Ya belum bisa dibantu dan untuk butuh bantuan Lord di tangan Bigetron. Kita belum melihat chance itu ada di tangan Bigetron ya Vin. Iya sih ya. Buat Bigetron ya, agak berat buat mereka. Karena kalaupun pengen dapetin ke arah Lord dengan kontes distribution, let's say meskipun Annabelle bawa Assassin, tapi stoppernya banyak banget. Khalid, Badang, bro. Kayak susah juga kan buat Annabelle-nya dive in. Iya. Dan sekalipun dive in kayaknya Annabelle akan terjebak di sana dan bakal hilang seketika. Kayak terlalu banyak mini CC yang nanti akan mengganggu juga pergerakan dari Bigetron ketika mereka melakukan setup di area bottom lane. Iya, dan di match atau game ini aku juga belum bisa ngelihat Moreno yang bebas gitu dari reward manipulations-nya. Ini nggak ada momen untuk ngebuka itu dari tadi. Dan terlihat juga ya kayak di top lane emang sengaja ditutup agar nanti Bigetron-nya telat jalan dari Moreno dan Eman juga tentunya. Sehingga fokusnya akan terbagi dua nih. Navi yang bakal setup duluan ke area Lord. Oke, tapi lihat perpasukan under tim Bigetron. Mereka sudah melihat pasukan under tim Navi melawan setup menuju ke arah Lord. Mereka yang pertama. Standby opposition, apakah Eman akan datang? Atau Eman akan kembali melepaskan Lord tersebut dan membiarkan para kawanan dari tim Navi mendapatkan Lord tersebut? Tapi nampaknya mereka mencoba untuk buy time. Satu wave minion coba di-clear oleh seorang Eman dari top lane. Halo Kak. Kak, kalau kakak punya limit 80 juta, kira-kira apa yang bakal kakak lakuin? XP dapatkan kan! Lihat, momen dia berhasil mendapatkan Moreno 4. Annabelle! Out of nowhere! Still terhadap Lord mereka yang pertama! What the play from Annabelle! Bahkan Acer bakal coba dimakan. One last hit. Look, menuju ke arah satu turret pertukaran yang dibanding dirinya dan bahkan seorang Eman berani mendapatkan satu turret. Annabelle kembali berulah. Wow, satu momen yang bisa dibilang cukup menutup kerugian dari Bigetron Esports. Annabelle tiba-tiba mendapatkan satu buah objektif dan Eman ini diam-diam menghanyutkan turret di area top lane sudah mulai ditembus bahkan sampai ke area inner yang Navi aja belum bisa dapat. Ini bisa di-drag balik loh Nevin goldnya. Soalnya ini menciptakan nafas baru ya karena lihat Annabelle-nya sudah mulai mendapatkan level ke-14. Dan bahkan dalam keadaan sulit seperti tadi, ya semuanya berkat adanya gerakan dari Kars juga sih. Ketika semuanya fokus ke arah Moreno, Karsnya dapetin Moreno, itu emang poin positif banget untuk Navi. Tapi lepas kendali dari Lordnya, sehingga fokusnya terbagi jadi dua. Navi bingung nih, mau objektif dulu atau Moreno dulu yang di follow up. Sehingga ya itulah celah yang diciptakan sama Annabelle sendiri. Dia masuk, mendapatkan Lord dan malah menambahkan nafas bagi Eman. Karena Trinity, Marksman, sudah ada di tangan dari Moskov. Ini akan menjadi kendala tentunya bagi Navi ketika mereka ingin melakukan endgame. Ya meskipun secara defensif kita tahu ya high ground yang kuat dari Cecilian emang akan tetap ada dengan gold yang emang juga masih cukup tinggi untuk X-Magicnya sendiri. Tapi ya tetap kita tahu dengan kehadiran assassin seperti Annabelle dengan Nolannya nggak menutup kemungkinan X-Magic pun bisa menjadi makanan nantinya. Ya setuju sih, apalagi X-Magic masih jauh ya dari Winter Crown. Ya. Sehingga tentunya akan semakin mudah bagi Annabelle ketika targetingnya langsung ke arah belakang. Dia juga punya heptasis, jadi udah pasti bakal ada slow evac. Dan penetrationnya juga udah cukup. On the way Blade of Despair otomatis membuat Annabelle nanti damage-nya akan semakin lebih eksplosif. Itu balik lagi sih, itu tadi satu momen yang benar-benar mengubah ekspektasi dari game ini ya. Karena ternyata bisa ya diambil untuk celahnya dan sekarang dari Navi mereka bakal coba untuk dorong. Oke, Eman bakal coba ditangkap di depan sana. Fix kan keluarkan Eman terperangkap. Berpasukan dari Bigetron. Mereka kehilangan satu sosok gold laner yang sangat penting. Tapi meanwhile berpasukan dari Bigetron
Mereka harus melihat di mana di top lane sana sosok dari seorang Annabelle berhasil memancing ke arah pasif turret yang mereka miliki. Dibuka visionnya supaya tahu Annabelle harus pulang ke arah mana. Kalau tadi visionnya nggak dibuka, Annabelle mungkin bisa ada blind spot yang dia masuki dan dia dimakan di sana. Ya, tapi bahaya banget nih. Eman sempat ditumbangkan untuk kedua kalinya dan Navi udah ngedapetin gold yang lebih banyak lagi. Tapi secara objektif, ini sebenarnya masih cukup berat dan itu semua bakal ditentukan dalam 20 detik lagi. Lord akan muncul. Ya, ini bottom lane pasti banget bakal dipush oleh Eman. Pasti. Dan itu yang mungkin akan harus dijaga juga sama Light karena lihat satu kali Sanguine Claw, bad impact dengan adanya Wishing Lantern. Itu benar-benar setengah HP dari barnya Jawhead hilang seketika. Gue mencium something fishy sih. Apa nih? Nggak tahu. Gue mencium something fishy. Entah dia berhasil nge-drag game ini agak lama di arah Lord. Atau dia berhasil dapetin Lord tapi di endgame sama Eman. Iya sih, bahaya banget untuk Eman. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah belakang sana dengan ada seorang Hanafi. Annabelle masih perintah dari belakang target dengan seorang Kaz. Mundur tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi nampaknya Lordnya bebas didapatkan oleh seorang Aether. dan kita nggak ngelihat Spear of Destruction dari team fight tadi. Nggak ngeliat sama sekali. Memang sengaja tidak dibuka kah? Eman, nggak tahu. Aku juga penasaran. Dari tadi Eman, biasanya Moskov itu adalah salah satu hero yang sangat kuat untuk one by one situation di arah lane jauh. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini terus terjadi, kayaknya Bigetron akan dibawa ke game yang ketiga sih. Harusnya sih ya kalau melihat gameplay seperti tadi. Tapi sekarang dari Navi, mampukah mereka mendobrak masuk ke arah base turret dengan satu Lord yang berjalan di bagian bottom lane. Tapi Eman juga udah mulai kembali sebenarnya. Ada satu base turret mungkin dinamita akan menjadi milik dari tim Navi. Satu dobrakan lagi dari Lord di bagian bawah. Oke. Hanafi standby on position, mencoba dengan Reggie Setrum yang menunjukkan seorang Eman kembali terjadi fist crack-nya gagal. Eman free hit untuk ke arah belakang, sangat Thomas fokus ke arah base-nya. Mereka nggak boleh apapun terjadi. Free kill bakal Annabelle dengan satu buah point kill membalikan kembali karena no Lord, no minion. Mereka harus mundur. Navi nggak boleh memaksakan keadaan. Kalau Navi memaksakan keadaan ini akan menjadi petaka untuk dia dan Sipe. What are you doing? Sipe nggak boleh memaksakan keadaan, itu dia. Sipe! Satu movement yang sangat disayangkan ketika ada waktu untuk mereka kembali lagi mencoba masuk dengan objektif yang lain. Tapi dipaksakan dan ngebuat Navi harus kehilangan satu player yang cukup mahal. Ini gak cuma masalah Zive hilang, tapi masalah gold yang akhirnya bisa diambil lagi sama Bigetron. Shutdown yang mahal ya. Perbedaan gold yang tadinya mungkin menyentuh ke arah 8.000 seharusnya tiba-tiba kali ini beranjak mundur lagi dari Navi. 4.000 gold lead. Tapi ini adalah angka yang berbahaya loh kalau misalkan udah beranjak ke mid game. Karena jatuhnya ya itemnya udah pada jadi rata-rata. Kembali ke sana Moreno akan menjadi ban kill utama tapi nampak Aether masih bisa selamat mundur tapi di tempat sana ada Light yang berhasil dihindari. Tapi nampaknya Luke menjadi bola-bola warga menjadi point kill yang kedua dan bahkan kalau ini point kill yang ketiga untuk Light tidak akan ada jawaban untuk bisa mendefense base mereka. Bigetron terperangkap di depan sana. Lagi dan lagi Eman versus everybody. Mampukah Annabelle bersama dengan Eman berhasil menyelamatkan base mereka? Eman masih bisa berhasil dengan adanya immortal mereka dan nampaknya one by one situation. One last man standing Eman. Ini bencana Bigetron. Berhasil dibawa ke game yang ketiga. Tidak ada 2-0 untuk Bigetron Esports. Navi berhasil menumbangkan sang robot. What a nice play. Wow. Inilah dia. Satu game terakhir, game yang ketiga dan kita akan mencari jawabannya. Apakah Navi akan pecah telur di sini? Apakah Navi akan berbuka puasa di sini? Karena mereka tinggal satu game lagi menuju ke kemenangan pertama dari Navi. Wow, semua ditutup. Eman tidak dibiarkan bermain dan itu pertama kalinya aku melihat Eman benar-benar nggak dikasih space. Tidak ada Spear of Destruction yang dibuka, tidak ada di area team fight. Dan bahkan di momen terakhir, Eman hanya dijaga oleh seorang Hanafi dan itu cukup banget untuk ngebuat dari Navi dapetin celahnya. Yes, itu dia. Kita udah melihat kalau dari tadi ada potensial Aether yang sangat kuat dan bahkan itu aku bahas ketika pre-game loh. Iya. Belum masuk ke arah game. Dan dengan concern tutup ke arah Joy, itu adalah membuktikan kalau sinyalnya
Suyo itu lebih kuat dibanding Joy ketika di tangan dari Aether. Ya aku pun mau gimana pun akan setuju ya soal Suyo dari Aether karena penyelamatannya akan dibentuk dari segi objektif terlebih dahulu. Ketika objektifnya sudah mulai dipupuk ya udah pasti Navi akan mencoba untuk mempertimbangkan gimana caranya CV bisa menang di early game. Aether menjadi sosok yang penting untuk di game yang kedua dan memaksa ke game